Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Anies Baswedan TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel terkeren, channel terakurat, channel terupdate yang selalu memberikan suapan, asupan, suplai informasi terkini mengenai dunia perpolitikan Indonesia. Tentunya bagi kalian yang menginginkan perubahan Indonesia menjadi negara lebih baik, kalian tentu sangat menunggu-nunggu berita ini. Iya, betul. Tapi sebelumnya kami akan sapa kalian dulu. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang selalu fresh pemikirannya, yang selalu cinta Indonesia, cinta NKRI, dan menginginkan Indonesia bermartabat, ingin Indonesia yang mempunyai nilai tawar tinggi, ingin Indonesia yang bernilai, ingin Indonesia rupiahnya bernilai, tidak seperti sekarang ini ambruk ora karuan, rupiah sampai $1 bisa 15.000 sekian. Ini luar biasa, saudara. Jadi ekonomi kita ini kenapa nih, porak-poranda luar biasa. Jadi mari kita ngaca, saudara, bersama-sama ini. 10 tahun, hampir 8 tahun, mau 2 tahun lagi 2024. Indonesia jadi apa, saudara? Rupiah ini seperti nggak ada nilainya, saudara. Ya, $1 aja sampai 15.000, saudara. Luar biasa ini kita. Padahal katanya nih ahli strategi, ahli ekonomi ada di kabinetnya Jokowi, tapi ternyata pret, saudara, ya. Kenyataannya apa? Hari ini rupiah bisa sampai terpuruk seperti itu. Baik, saudara, kita akan kupas tuntas dari newsdetik.com. Demokrat, janji kampanye Jokowi tak terrealisasi, Anies terlunasi. Iya. Jadi membeda, saudara. Jadi kata-kata yang selalu kita tunggu-tunggu adalah tentunya pembeda antara era pemerintahan Partai Merah dengan era sekarang ini. Apa sih yang membedakan? Nah, luar biasa. Dari Partai Demokrat berani mengatakan janji kampanye Jokowi tak terrealisasi, tapi janji kampanye Anies terlunasi. Ini, saudara, bagi kalian sekali lagi, orang-orang cerdas saja yang kami ajak bicara, tapi bagi kalian yang tidak mau berpikir, ya silahkan duduk santai sambil ngopi, dengarkan ulasan lengkap ini. Ini adalah sosok jubir dari Partai Demokrat. Kalian kenal si ganteng ini? Iya, betul, ini adalah Kamhar Lakumani. Kamhar Lakumani, fungsionaris Partai Demokrat yang keren dan lugas dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya. Dari Jakarta dilaporkan Partai Demokrat menilai pernyataan politikus Nasdem Zulfan Lindan soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo sah-sah saja. Demokrat memiliki pandangan sendiri terkait pernyataan Anies antitesis Jokowi. Terkait argumentasi atau pandangan bahwa Anies sebagai antitesis Jokowi pun sah-sah saja. Publik tentunya akan menilai dan menguji kualitas argumentasi ini. Dan dari apa yang disampaikan dan diterangkan bahwa
Mas Anies merupakan antitesis Pak Jokowi, kata Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan Rabu 12 Oktober 2022. Saudara, ini tidak memicu perdebatan, tetapi kita ungkap fakta karena selama ini elit-elit Partai Indonesia Perjuangan seperti Hasto, Said Abdullah, ini belum apa-apa sudah pakai identitas, menyerang, memakai narasi-narasi identitas yang memecah belah. Maka tentunya Zulfan Lindan membalasnya dengan kata-kata yang menohok tetapi cerdas, saudara. Mengatakan langsung bahwa Anies adalah antitesis Pak Jokowi. Langsung dengan satu kata itu saja antitesis Pak Jokowi, maka telinga koalisi ini, koalisi Partai Merah, koalisinya Pak Jokowi akhirnya menjadi merah telinganya. Merah itu bisa juga marah, bisa juga kepanasan, kebakaran. Ya, yang mengawali siapa? Yang mengawali Hasto. Karena Hasto mengkritik setelah pencapresan Anies kok Jakarta banjir katanya. Yang kedua, elit PDIP Pak Said Abdullah menyerang Nasdem. Kita tidak mau berkongsi dengan partai pencemar masjid katanya. Wah. Maka tentunya dua ini akhirnya direspon dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang cerdas dari seorang Zulfan Lindan. Tentunya kami membela Pak Zulfan karena Pak Zulfan ini hanya merespon balik saja dari elit PDIP. Kalau masalah merah ataupun marah terserah. Tetapi Pak Zulfan mengatakan seperti itu, tentunya itu hanya merespon ucapan Hasto dan ucapan daripada Pak Said Abdullah dua tadi. Akhirnya muncullah Anies merupakan antitesis Pak Jokowi. Ini yang membuat marah, ya, terutama partai-partainya Pak Jokowi marah sehingga mendesak reshuffle supaya menteri-menteri Nasdem supaya dikeluarkan dari koalisi. Ini kan kekanak-kanakan ya. Selagi mau mengkritik tapi nggak mau dikritik, mau nyenggol tapi nggak mau disenggol. Lucu. Mau nyerang tapi nggak mau diserang, kan aneh. Emang negara ini punya lo. Nah, kalau lu ngomong kita ngomong, kalau lu diam kita diam, kan enak ya. Partai Demokrat sepakat bahwa Anies adalah antitesis Jokowi sebab sejumlah janji kampanye Jokowi tak terrealisasi, sementara yang tak dijanjikan justru menjadi prioritas dan terus dikembangkan. Iya, artinya, mohon maaf ini lagi, Pak Jokowi itu nggak punya konsep. Dalam memimpin nggak punya konsep. Ujung-ujung yang ada dalam janji tiba-tiba ada. Justru yang jadi janji nggak terrealisasi. Ini seperti yang disampaikan oleh Partai Demokrat ini. Itulah yang namanya pembangunan asal kerja, tetapi tanpa konsep. Kita lanjut lagi, kami pun memiliki pandangan yang sama bahwa Mas Anies adalah antitesis Pak Jokowi. Jika catatan dan memori publik bahwa tak satu pun janji kampanye Pak Jokowi yang terrealisasi, mulai dari mobil SMK, membeli kembali Indosat, tol laut, ekonomi yang akan meroket, penguatan KPK, kereta cepat tanpa menggunakan APBN, dan sebagainya, malah agenda pemilihan IKN yang tak pernah diucapkan ke publik yang dijadikan prioritas padahal belum mendesak dan waktunya belum pas. Ujar Kamhar Lakumani. Ini para buzzer, para elit PDIP, para elit PSI, dengarkan lagi. Apa yang Pak Jokowi janjikan dalam kampanye tidak terrealisasi, tapi yang tidak pernah terucap dalam janji kampanye justru dijadikan prioritas. Padahal belum mendesak dan waktunya belum pas. What happened? Ada apa di balik itu? Ya, kita akan singkap ketika Pak Jokowi nanti sudah lengser tentunya. Jawabannya baru kita akan buka di sana nanti. 2024.
Sekali lagi Kamhar Lakumani menyatakan, kami pun memiliki pandangan yang sama bahwa Mas Anies adalah antitesis Pak Jokowi. Jika catatan dan memori publik bahwa tak satu pun, sekali lagi kata Kamhar Lakumani ini, tak satu pun janji kampanye Pak Jokowi yang terrealisasi, mulai dari mobil SMK, membeli kembali Indosat, tol laut, ekonomi akan meroket, penguatan KPK, kereta cepat tanpa menggunakan APBN, dan sebagainya. Malah agenda pembinaan EKN yang tak pernah diucapkan ke publik yang dijadikan prioritas, padahal belum mendesak dan waktunya belum pas. Sekali lagi silakan kalau kalian ya ingin melihat bagaimana janji kampanye Pak Jokowi tidak ada satupun yang terrealisasi, justru yang tadinya kayak IKN ini belum pernah terucap malah jadikan prioritas. Semuanya apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi seperti disampaikan oleh Pak Lakumani ini belum terrealisasi satupun. Sedangkan Anies menurut Partai Demokrat melunasi janji kampanye Partai Demokrat, juga mengungkit Anies menuntaskan masa jabatan Gubernur DKI sementara Jokowi tak menuntaskannya. Ini nggak bisa dielakkan karena faktanya memang seperti itu. Anies menurut Partai Demokrat melunasi janji kampanye Partai Demokrat, juga mengungkit Anies menuntaskan masa jabatan selama 5 tahun sementara Jokowi tak menuntaskannya. Ini bedanya Anies dengan Jokowi tentunya. Mas Anies sebaliknya, the man of integrity, orang yang punya integritas, orang yang punya amanah. Suruh 5 tahun ya 5 tahun, nggak kayak seperti Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi ya baru 2 tahun sudah ngilang. Sesuai dan selaras antara perkataan dan perbuatan, tentunya ini yang diinginkan oleh manusia Indonesia. Sesuai dan selaras antara perkataan dan perbuatan. Segala janji di masa kampanye bisa ditunaikan dan dilunasi. Sukses membawa Jakarta menjadi kota kelas dunia dan bahagia warganya. Ini Mas Anies sukses membawa Jakarta menjadi kota kelas dunia dan bahagia warganya. Mas Anies memiliki konsep, perencanaan, dan kemampuan eksekusi yang memadai, ucap Kamhar Lakumani. Sekali lagi, sementara Pak Jokowi, ya begitulah. Tadi sudah disebutkan. Selain itu, kata Kamhar Lakumani, bagi warga Jakarta tentu tercatat bahwa Pak Jokowi tak menyelesaikan tugasnya memimpin Jakarta menjadi gubernur DKI hanya untuk batu loncatan pilpres yang dibumbui beragam pencitraan, mulai dari masuk gorong-gorong hingga janji mengatasi banjir yang juga hanya sekedar janji, berkebalikan dengan Mas Anies yang mengemban tanggung jawab sampai selesai. Inilah integritas, pemimpin yang punya integriti, ya, antara janji dengan realisasi itu harus klop. Sementara Pak Jokowi yang dijanjikan dalam kampanye tidak terrealisir, suruh jadi 5 tahun cuma 2 tahun, loncat dia. Ya. Politikus Nasdem Zulfan Lidan sebelumnya mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Nasdem menilai Anies merupakan antitesis dari Jokowi sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Demikian saudara, tentunya bagi kalian para hatersnya Anies, para pembenci Anies, sadarlah mulai dari sekarang. Buka mata kalian, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ingkar janji, mana yang menepati janji, mana yang merealisasikan janji, mana yang hanya bisa janji-janji. Kalau kalian belum taubat juga itu terserah kalian. Artinya kalian memang nggak mau mikir, ya. Kita nggak mau berdialektika dengan orang yang mau mikir. Buat kalian para fans Anies Baswedan, mari kita bersama-sama mendukung Anies Baswedan. Buat channel akun-akun YouTube sebanyak-banyaknya.
sebarkan kebaikan Anies Baswedan. Jangan sampai kebaikan Anies Baswedan menjadi tertutupi oleh kebusukan dan kelicikan daripada lawan-lawan politik Anies Baswedan. Mari dukung channel-channel yang mendukung Anies Baswedan. Subscribe, like, comment, and share. Dan channel ini semata-mata didedikasikan untuk mendukung Anies Baswedan sampai menjadi Presiden Republik Indonesia. Semoga kalian terinspirasi untuk terus mendukung kebaikan dan menghilangkan para penjilat, menghilangkan para tukang-tukang tipu, tukang-tukang janji manis kampanye, tapi enggak tanggung jawab untuk melunasi janji kampanye. Dukung terus channel Anies Baswedan TV ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.